Kisah dari Dr. Wayan yang sedang viral belakangan ini menjadi cerminan bahaya depresi yang tidak terkelola. Sebelum saya membahas terlalu jauh hal apa yang bisa kita pelajari dari dampak depresi ini di saat kita tidak mengelolanya dengan baik, kita bahas dulu depresi itu apa. Nah, depresi ini adalah situasi gangguan mental yang kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik, ini berdampak terhadap alam bawah sadar kita. Nah, dari pikiran kita, perasaan kita, kondisi hati kita, dan perilaku kita akan berubah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang dihasilkan itu sangat berbeda sesuai apa yang menjadi harapan kita. Dan bahkan itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, di saat kita mengalami depresi, hal yang pertama yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan adalah kita meyakini bahwa depresi itu dapat disembuhkan. Kita harus meyakini bahwa depresi itu juga sesuatu yang sementara, yang bisa berubah. Nah, hal ini satu-satunya cara untuk keluar dari kondisi depresi, kita harus tahu dulu apa penyebab-penyebab dari depresi yang kita miliki. Di saat kita tidak lagi memiliki semangat untuk menjalankan perjuangan, semangat untuk hidup, semangat untuk mengejar impiannya, kehilangan minat yang kita sukai, dan bahkan kita pun akan kehilangan nafsu makan, untuk tidur pun akan menjadi sangat sulit. Nah, hal ini adalah sebuah dampak yang dihasilkan oleh kejadian yang terjadi di masa lalu, di dalam pikiran kita, sehingga ini akan menjadi dampak yang sangat serius untuk mental kita. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana depresi itu terjadi. Karena tidak jarang depresi itu terjadi karena lingkungan kita, bahkan genetik. Di lingkungan kita ada keluarga yang juga mengalami depresi, mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Ini juga bisa mengakibatkan kita ikut mengalir di dalamnya. Nah, selanjutnya karena ketidakseimbangan zat kimia yang dihasilkan oleh otak, di mana serotonin, noradrenalin, dan dopamin ini itu menjadi tidak seimbang. Nah, zat ini sebenarnya sangat penting sekali untuk mengatur kondisi hati kita. Dan begitu juga penyebab yang lain, ini seperti kehilangan orang yang kita cintai, orang yang terdekat. Dan di saat itu terjadi, kita akan merasa begitu kesepian, sedih, yang begitu dalam. Nah, penyebab yang selanjutnya biasanya terjadi karena kondisi stres berkepanjangan. Nah, kondisi stres berkepanjangan ini pun itu biasanya dalam situasi kehilangan pekerjaan, kondisi keuangan, dan juga kondisi di mana sepertinya hidup kita itu nggak ada perubahan. Begitu-begitu saja. Selanjutnya trauma juga menjadi alasan berat masuk ke kondisi depresi. Trauma ini terjadi karena sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa lampau, biasanya kekerasan, terus pelecehan, dan kejadian-kejadian yang berat yang mengakibatkan kita itu tidak bisa move on kembali ke situasi yang sama, tidak berani lagi menghadapi situasi yang sama yang pernah terjadi. Ini menyebabkan kondisi depresi kita semakin hari semakin dalam. Nah, penyebab-penyebab ini perlu kita pahami, yang mana yang paling mendasari kenapa kita sampai tidak bisa keluar dari kondisi itu. Nah, di saat kita sudah memahami semua penyebab ini, selanjutnya adalah keinginan kita untuk benar-benar keluar dari situasi ini dan niat kita. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita lihat ya, yang lagi viral belakangan ini itu terjadi sampai halnya itu tidak bisa dirinya sendiri melakukan recovery dari apa yang sudah terjadi. Nah, dari cerita yang saya baca, yang saya dengar, dan juga saya tonton yang lagi viral belakangan ini, itu kisahnya Pak Dr. Wayan itu ditinggalkan oleh orang yang beliau cintai.
istrinya. Beliau kurang mengerti kurang paham apalagi terhadap kondisi depresi. Apalagi beliau adalah seorang dokter. Jadi secara pengalaman, secara mindset, beliau ngerti banget. Tapi dalam kondisi seperti itu, secara intelektual kita akan menjadi gelap melihat situasi yang sebenarnya terjadi. Bahkan seorang dokter pun membutuhkan orang lain untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi kalau misalnya dilihat dari kondisi Dr. Wayan sekarang, ini beliau tidak memiliki keinginan untuk keluar dari situasi itu. Bahkan di saat ada orang lain yang mau mengobati, mau ikut andil di dalam proses keluarnya kondisi beliau, itu beliau melarangnya. Itu kenapa sangat penting sekali keluar dari kondisi depresi ini itu dimulai dari kesadaran kita terhadap depresi itu sendiri dan keinginan, niat yang kuat untuk kita bisa mengatasi dan mengobati depresi itu sendiri. Ini cukup membuat kita belajar bagaimana kondisi mental yang seperti ini kalau misalnya kita biarkan itu akan menjadi semakin buruk. Nah, jadi saya mengajak para sahabat untuk memperhatikan, kalau misalnya bukan diri kita, coba perhatikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kondisinya itu sebenarnya dalam kondisi depresi sendiri dan sedih berkepanjangan, itu tidak ada orang yang memperhatikan. Saran saya, hal ini harus ditanggapi dengan sangat serius. Jika kita tidak perhatikan, nantinya akan membuat diri kita atau mereka yang mendapatkan kondisi depresi itu akan semakin berat, semakin sulit untuk keluar dari kondisi itu, dan berdampak kondisi mental kita yang semakin buruk. Kita bisa belajar kembali dari kondisi Dr. Wayan yang sekarang dengan apa yang beliau miliki, apa yang beliau capai, rumah yang begitu mewah, ya, pendidikan yang tinggi, bahkan kabarnya beliau cum laude sebelumnya. Nah, ini kita membutuhkan orang lain di dalam melakukan proses recovery, keluar dari suasana depresi itu. Suasana rumah yang begitu besar, yang begitu mewah, itu bisa berubah sedemikian rupa di saat kita kehilangan seseorang, sosok yang kita cintai. Dan bahkan kita merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan dan membiarkan semuanya, kondisinya semakin buruk. Dan saya nggak mau hal ini terjadi juga pada teman-teman ataupun pada keluarga teman-teman yang sedang dalam kondisi hal yang sama. Nah, mari kita bersama-sama menjaga, saling perangkul satu sama lain, saling mensupport untuk keluar dalam kondisi ini. Dan cara yang selanjutnya kita bisa keluar ke lingkungan atau cari teman-teman, lingkungan, komunitas, ataupun orang yang betul-betul mengerti bagaimana cara kita keluar. Itu bisa lewat konsultasi, bisa lewat terapi. Hal ini tentunya akan membuat kita semakin ringan karena kita tidak lagi bekerja sendiri. Sama halnya seperti seorang dokter membutuhkan dokter yang lain, seorang tukang cukur membutuhkan tukang cukur yang lain untuk memotong, bahkan seorang guru membutuhkan guru yang lain, seorang mentor membutuhkan mentor yang lain, seorang coach membutuhkan coach yang lain di saat kondisi itu tidak lagi di dalam kesadaran itu sendiri. Selanjutnya coba lihat bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kita menjalankan gaya hidup yang jauh lebih sehat lagi. Dari pengelolaan pikiran kita, dari pengelolaan kesehatan kita, dari pengelolaan kondisi hati kita. Jadi fokusnya adalah kita bisa keluar dari kondisi depresi ini. Di saat kita sudah menyadari dan memiliki keinginan yang kuat untuk mengatasi hal ini, di saat itulah kita akan mendapatkan perubahan sedikit demi sedikit sehingga nantinya akan signifikan secara tidak sadar kita mendapatkan kondisi yang baru. Jadi teman-teman yang menghadapi situasi yang seperti ini atau memiliki keluarga yang seperti ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk menceritakan dan membuka kondisi yang dimiliki sehingga kita bersama-sama bisa mencari jalan keluarnya. Jadi hal ini membuat saya termotivasi untuk membagikan video ini. Saya pun tidak mau kalau misalnya kondisi yang seperti ini itu terjadi juga pada diri Anda ataupun pada orang-orang yang Anda sayangi. Jadi sadari diri, segera keluar dalam kondisi ini dan yakini bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi itu selalu memiliki perubahan.
Karena yang perlu kita pahami bahwa hanya perubahan yang abadi. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu dan yang akan datang nantinya itu akan selalu berubah-ubah dia. Tergantung dari apa yang betul-betul kita inginkan dan apa yang kita yakini. Dan hal itu pasti terjadi dalam diri Anda. So, semoga bermanfaat. Terus ikuti channel YouTube ini. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Aji Jain Saputra.